Mas Duta. Wawancara dulu bentar Mas Duta. Oke. Wawancara dulu. Ya seru sih, seru alhamdulillah. Cuman saya emang tadinya nggak tahu ternyata saya yang paling muda. Kita paling jago Mas Dun. Paling muda, paling jago, paling diandalkan gitu. Oh enggak lah. Ini sempat kena tackle gimana tuh Mas? Makanya enggak lah buat seru-seruan. Om Duta gimana hat-trick tadi Pak? Hah? Golin hat-trick gimana sih Pak? Oh dikasih tadi itu. Mas Duta kan sempat bisa ya Mas. Udah berusia tapi tetap awet muda. Gimana sih? Wah, mau Ya jadi ini karena orang-orang ini karena orang-orang ini. Karena mereka mendoakan yang baik-baik. Tadi juga sempat selebrasi ala Marceng gimana? Tadi selebrasi gol. Itu karena saya disediain kursi tadi. Saya pakai aja. Ya suka alhamdulillah. Suka sekali dari kecil. Tapi Mas Duta menjaga stamina sendiri di usia yang segini gimana sih caranya? Biar Emang tetap usia muda berapa? gitu. Emang lu pikir gue berapa usia? Enak aja usia. Biar tetap muda, tegar Oh, gitu. iya. Ya olahraga mau ya apapun lah. Mau sepedaan, mau jalan kaki. Kalau ada yang ngajakin main bola ya main bola, ada yang ngajakin tenis, ada yang ngajakin basket. Pokoknya olahraga. Dari segi pola makan sendiri seperti apa nih Mas Duta? Ya enggak jaga. Saya sih makan apa aja sih. Makan apa aja. Cuman ya nggak ngawur juga makan yang justru nggak terus makan yang apa jeroan yang kayak gitu-gitu. Saya sih emang nggak terlalu. Cuman ya hitungannya saya nggak terlalu jaga. Ini lintas generasi banyak banget yang fans sama Mas Duta. Bagaimana lintas generasi banyak sekali yang ngefans sama Mas Duta itu seperti apa sih? Ya saya cuman bisa bilang alhamdulillah ya kan apa ya itu tuh kalau saya bilang sih organik sih. Maksudnya kan Sheila Seven juga nggak pernah gimana maksudnya nggak pernah meng-create apapun, nggak pernah meng-create supaya kita masih diingat sama orang atau apapun, ya kita mengalir aja kan. Jadi emang organik emang ya itu karena apa saya sama Sheila Seven nih. Menjaga itu semuanya seperti apa Mas Dut? Menjaga itu semuanya seperti apa? Ya bersyukur. Mas Duta Bersyukur sama yang ngasih semua kebaikan ini. Mas tapi penampilan dari dulu gini-gini aja, rambut kayak gini, style kayak gini, emang Iya. dipertahankan dari dulu atau Kalau rambut ya nggak kayak gini-gini aja loh. Saya gondrong pernah, saya gimbal pernah, cepak pernah. Justru saya orang yang sering ganti-ganti potongan rambut. Mas Duta, ini juga setiap kesempatan selalu konsisten untuk meladeni permintaan foto dari fans itu effortnya gimana sih? Ya itu salah satu rasa syukur saya sama yang di atas itu. Ya kan saya bisanya itu. Ya, kalau saya begitu aja mereka udah happy kan ya berarti kan ya alhamdulillah. Mas kalau disebut laki-laki idaman gimana Mas? Kenapa? SMP awet muda. Ya itu tadi didoain orang banyak nih. Mas disebut laki-laki idaman seperti apa mungkin Mas? Idaman siapa nih? Perempuan. Semua perempuan Mas. Ya, Idaman aku. kan itu yang tahu malah orang. Kalau saya kan nggak tahu. Saya taunya diidamkan oleh istri saya, Mas. Nah itu juga nggak Bapak juga gimana Keluarga harmonis itu juga banyak menjadi contoh semua orang bagaimana? Ya kan selama pernikahan itu masih berjalan, kita masih dikasih umur kan, proses belajar itu kan terus jalan. Jadi ya kalau ada yang merasa bisa, ada yang dicontoh ya alhamdulillah. Tapi ya pasti kan dari itu semua pasti ada juga yang nggak boleh dicontoh juga, pasti kan ada. Saya juga nggak seperfect itu kan. Cuman kan intinya ya sampai sekarang saya sama keluarga saya sama-sama masih mau belajar terus bareng. Anak ikut jalur ke dunia musik nih Mas Dut, ikut nyanyi dan sebagainya. Iya itu tapi mengalir aja sih kan itu juga bukan sepenuhnya dari saya gitu. Jadi ya kebetulan om-omnya juga ngajakin terus anaknya juga mau ya. Kalau saya sih tugas utamanya dia tetap kuliah. Jangan kayak bapaknya nggak selesai kuliah gitu. Cuman ya jadi selama ini ya dia ikut kalau di sela-sela kuliah aja. Jadi kan anak sebagai bestie juga Mas Dut. Oh ya pasti karena kan saya kan menikah muda kan. Jadi anak saya udah gede-gede kan. Anak saya
saya udah umurnya udah usia anak-anak kuliah. Jadi ini udah insya Allah momen-momennya apa ya, bisa berbicara yang sama laki-laki ya laki-laki sama laki-laki, yang sama perempuan ya kayak sahabat. Mudah-mudahan sih bisa gitu. Emang tujuan lu gitu menikah muda, pengen punya anak yang udah jauh usianya? Ya salah satunya itu karena kebetulan orang tua saya, ayah saya itu menikah di umur 37 waktu itu. Jadi terus saya jadi yatim SMA kelas 1. Jadi saya belum sempet waktu itu ngalamin bicara sama ayah saya tuh laki-laki sama laki-laki itu saya nggak sempat ngalamin. Prosesnya ya pembicara saya sama ayah saya ya bapak sama anaknya yang masih kecil. Jadi ya alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan bisa ngobrol dewasa sama anak saya. Jadi kalau urusan rumah tangga juga seperti apa sih tips? Kan tadi udah diceritain. Tipsnya mungkin dari Oh nggak ada tips karena saya juga masih belajar terus kan. Nggak ada tips. Mas, dengan perkembangan zaman khawatir nggak sih anak kan semakin lama semakin dewasa, ada kontrolan sendiri nggak sih untuk bikin anak dengan pergaulannya nih? Oh ya, kalau kontrol kan pasti itu ada effortnya lah. Cuman ya pada akhirnya kan semua diserahkan sama yang di atas gitu. Ya kita cuma bisa berusaha aja gitu. Jadi berharap apa yang kita tanam dipetiknya ya manis gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya kan saya masih belum tahu, anak saya kan masih perjalanan jadi dewasa. Ya mudah-mudahan ya. Mas, goalsnya mungkin apalagi sih yang belum dicapai oleh seorang Ita? Seorang duta. Alhamdulillah sih. Saya emang nggak pernah punya goal yang gimana, tapi alhamdulillah apa yang saya ikhtiarkan sampai hari ini banyak dikabulkannya sih. Jadi kalau saya pribadi, kalau di musik ya kan besok ini launching single barunya Silong Seven. Jadi itu Silong Seven punya karya baru. Selamat. Resolusi 2025 Mas Duta. Apa? Resolusi 2025. Resolusi 2025. Terus berusaha sehat. Amin. Hah? Yang baru lagu besok ya Pak launching Pak. Asik. Nonton. Dikit.